warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, saudaraku yang senantiasa dirahmati oleh Allah, selamat berjumpa kembali dengan saya. Langsung saja saya ingin mengajak panjenengan semua untuk senantiasa mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saudaraku, untuk pertemuan kita di video kali ini, saya nanti akan melanjutkan membaca buku sejarah tentang sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa. Kemarin saya sudah membuat 5 video, bagian 1, 2, 3, 4, dan 5 terkait dengan sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa. Dan untuk di video kali ini, nanti di bagian yang ke-6, yang mana di bagian ke-6 ini saudaraku nanti adalah berjudulkan penampakan Ratu Adil di Gunung Rasamuni, Gunung Kidul, saat Diponegoro menyepi di Gua Secang, Selarong, tanggal 19 Mei tahun 1824. Marilah saudaraku, saya bacakan dan mudah-mudahan tidak bosan-bosannya panjenengan semua menyimak terkait tentang sejarah ini dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Awal tahun 1824, Pangeran Diponegoro dengan para pendukungnya di keraton nyaris patah arang, artinya patah semangat. Ini terjadi misalnya karena adanya ganti rugi untuk penyewa lahan dan pemecatan 2 orang dekatnya oleh Patih Danurejo. Selama masa ini Pangeran Diponegoro tetap melanjutkan lelono. 14 bulan sebelum Perang Jawa pecah, yaitu Mei 1824 sampai Juli 1825, adalah masa yang sangat menentukan bagi Pangeran Diponegoro, karena selama itu dia mengalami serangkaian mimpi dan melihat penampakan lengkap yang kemudian membantunya menjernihkan wawasan atas dirinya dan peran yang ditakdirkan kepadanya, terutama mengenai pergolakan yang akan datang di tanah Pulau Jawa. Pertikaian terbuka Perang Jawa dan keinginan memperbaiki nasib rakyat Jawa bagian tengah selatan yang tertindas mendorong Pangeran Diponegoro untuk bertindak sebagai Ratu Adil yang diidamkan masyarakat Jawa. Dalam beberapa segi penampakan, ini kelak memperkuat dan memperjelas penampakan yang didapatkannya ketika Pangeran Diponegoro masih muda. Penampakan tersebut juga menunjukkan tahap lain berupa tekad tanpa surut yang akan menyingsing Perang Jawa. Penampakan terjadi pada tanggal 21 Ramadan, tepatnya 19 Mei tahun 1824. Tatkala Pangeran Diponegoro berada di Gua Secang, Selarong, sewaktu Pangeran Diponegoro bersemedi di atas sebongkah batu hitam keramat, tiba-tiba seseorang muncul disertai angin dan berkata, "Aku datang diutus yang mulia." Dia tidak mempunyai rumah dan seluruh Pulau Jawa adalah rumahnya. Dia adalah Ratu Adil. Kemudian Pangeran Diponegoro berangkat dengan utusan itu ke Gunung Rasamuni. Di sana sudah berdiri di puncaknya menghadap barat laut, Ratu Adil mengenakan baju dan celana putih dengan serban hijau dan selempang merah. Pangeran berada di kaki bukit dan menghadap ke tenggara mendengarkan Ratu Adil berbicara. Ini dituliskan di Babad Diponegoro. Begini bunyinya saudaraku.
alasanku memanggilmu adalah agar kamu memimpin tentaraku. Biarlah Jawa segera ditaklukkan. Jika ada orang yang menanyai kamu tentang amanahmu, itulah Al-Quran. Perintahkan mereka mencarinya di sana. Kemudian Ngabdul Kamid berkata, atau Pangeran Diponegoro berkata, hamba mohon permisi karena hamba tak mampu bertempur dan hamba tak tahan melihat maut. Dan lagi pula sebelum ini hamba sebenarnya telah mengemban tugas yang sangat berat di tengah sesama. Ratu Adil menjawab, tidak bisa begitu. Sudah kehendak Yang Maha Kuasa, karena nasib Jawa sudah Dia tentukan. Yang akan menjalankan peran itu adalah kamu, sebab tidak ada yang lain. Setelah itu terdengar suara nyaring seperti ibaratnya bantingan batu. Lalu ia pun menghilang. Jadinya mustahil melukiskan hal ini lagi. Maka demikianlah perasaan pangeran itu selagi ia berdiri di atas gunung. Kemudian saudaraku, kita lanjutkan judul berikutnya, yaitu Wangsit mendapat gelar Eru Cokro. Saya baca. Wangsit ini muncul pada bulan puasa, bulan April sampai Mei tahun 1825. Dalam babatnya, Pangeran Diponegoro menulis bahwa pada bulan puasa, di Gua Secang Selarong, sewaktu bersemedi dan berdoa untuk menghibur hatinya yang gelisah. Setelah sholat duhur, dia berjalan-jalan dan kemudian Pangeran Diponegoro duduk di bawah naungan pohon beringin di taman bernama Modang. Pangeran Diponegoro mendengar suara yang jauh tetapi jelas, seperti ditulis dalam babatnya sebagai berikut. Hai kamu Ngabdul Kamid, kamu telah dianugerahi gelar oleh Yang Maha Kuasa, yaitu Sultan Ngabdul Kamid Eru Cokro Sayyidin, penegak agama di Jawa, Khalifah Rasulullah. Diberkatilah kamu. Sesudahnya suara itu kemudian menghilang. Saudaraku, mungkin cukup ini yang dapat saya bacakan untuk panjenengan semua. Mudah-mudahan dengan belajar sejarah paling tidak akan tumbuh semangat kepada kita untuk menghadapi kehidupan yang sekarang ini. Karena dengan kita belajar sejarah, insya Allah kita akan dapat mengambil hikmahnya dan insya Allah penuh semangat mengisi kemerdekaan ini dengan melaksanakan suatu kebaikan-kebaikan. Sekali lagi saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan khususnya untuk panjenengan semua. Dan silakan ditunggu untuk bagian berikutnya. Tetap membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa dari buku yang dituliskan oleh Bapak Wardiman Joyonegoro. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.